Halo guys, kembali lagi dalam Ask Me Anything YouTube channel. So, dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai apa sih bedanya antara investing sama trading, dan kira-kira menurut teman-teman itu untung mana sih investing atau lebih ke arah trading ya. Kalau teman-teman tahu sendiri, investing ya seperti kayak Warren Buffett ya yang di foto sebelah kiri ya, dan mungkin trading ya kebanyakan orang agak sedikit galau ya, jadi mungkin mukanya seperti ini ya untuk trading. Nah, kita coba masuk saja ke topik hari ini. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan teman-teman yang masih baru mungkin bisa juga subscribe ke channel YouTube Ask Me Anything, karena Ask Me Anything selalu akan membahas topik-topik yang teman-teman tanyakan ya. Nah, contohnya seperti ini nih, kira-kira kalau misal untuk investing sama trading nih, misal ada dua orang yang namanya Andi sama Budi. Nah, Andi sama Budi ini sama-sama membeli emas ya. Tapi bedanya nih, si Andi ini adalah seorang investor, jadi dia lebih ke arah investing ya pendekatannya. Dan kemudian si Budi itu lebih ke arah sebagai trading, atau dia sendiri adalah trader. Nah, untuk kasus kali ini kita spesifikkan untuk pembelian perdagangan emas ya, bukan emas yang di toko emas ya, bukan emas kiloan ya. Tapi ini adalah emas yang diperdagangkan secara online ya. Coba kita lihat di sini. Nah, dari skenario ini muncul nih, ternyata Budi itu berhasil nih 6 kali trading ya. Dia berhasil 6 kali trading dengan menghasilkan return sebanyak 90%. Nah, tradingnya gimana nih? Ini pertama kali di sini nih, di bawah sini. Kemudian dia jual. Kemudian dia beli lagi, dia jual lagi, dia beli lagi, dia jual lagi. Kemudian dia beli lagi di sini, dia jual lagi di sini, beli lagi, jual lagi, dan seterusnya ya. Sampai akhirnya di titik tertingginya, yaitu di titik ke-6 yaitu. Nah, kemudian yang di sebelah kanan yaitu adalah si Andi nih. Si Andi ini yang seorang investor itu lebih berinvestasi ya, bukan bertrading ya, yaitu berinvestasikan emasnya. Dan sama juga nih kayak si Budi, yaitu bedanya adalah si Andi membeli di satu titik di awal dan di akhir, yaitu ketika di titik tertingginya nih. Nah, dengan strategi yang dilakukan Andi ini, Andi berhasil mendapatkan return sebanyak atau profit sebanyak 60%. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang mana nih yang lebih untung nih? Kalau teman-teman lihat, misal ini si Budi selalu berhasil nih di kala tradingnya, dari trade yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Pastinya si Budi ya, karena si Budi dapat return lebih besar ya. Tapi tunggu dulu nih, teman-teman harus lihat dulu nih, bener nggak si Andi atau si Budi nih yang lebih untung. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya yang lebih tepat yaitu adalah siapa yang lebih kaya. Di sini tunjukkan dengan kata-kata kaya di sini ya. Coba teman-teman tebak ya nanti ya. Nah, yang mana yang lebih untung? Apakah si Andi dengan return 60% atau si Budi nih dengan return yang lebih besar yaitu 90%? Coba kita lihat. Nah, jawabannya itu adalah yang lebih untung yaitu ya yang memiliki modal yang lebih besar. Jadi modal uangnya ini nih yang harusnya yang menjadi patokan nih, yang menjadi satu hal yang teman-teman harus cermati. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok modalnya itu yang menjadi faktor penentu keberhasilan atau keuntungan yang diperoleh, yaitu perlu digarisbawahi di sini ya, yaitu untung. Jadi bisa aja nih teman-teman mendapatkan return persentasenya sebesar 90% nih kayak si Budi nih ya. Tetapi kalau misal modal yang ditanamkan ke dalam investasi atau trading teman-teman itu tidak sebanding, maka munculnya seperti ini nih. Contohnya seperti ini nih ya.
Nah, misal si Andi ini ternyata dia punya modal sebesar 100 miliar rupiah. Nah, secara dia adalah investor. Tetapi karena returnnya hanya sebesar 60%, maka dari 100 miliar tadi itu, dia hanya mendapatkan keuntungan sebesar 60 miliar rupiah. Karena 60% dari 100 miliar. Nah, kalau teman-teman lihat si Budi nih, contohnya, dia cuma punya modal sebesar 1 juta rupiah. Dengan total 1 juta rupiah ini, dia bisa menghasilkan keuntungan sebesar 900 ribu rupiah, yaitu menghasilkan keuntungan 90% dari modal. Nah, kalau teman-teman lihat nih sekarang, yang mana nih yang lebih untung? Udah jelas ya, dari yang namanya uangnya ya, yang mana yang lebih besar, yaitu Andi dengan nilai nominal 100 miliar rupiah ya, dengan si Budi yaitu cuma 1 juta rupiah. Nah, hal ini ya dengan modal yang berbeda ini, karena Andi punya modal yang lebih besar, maka dia dinamakan yaitu si Andi memiliki leverage power yang lebih besar. Karena si Andi memiliki modal yang cukup besar, sehingga Andi mempunyai leverage yang lebih besar ya. Leverage itu adalah faktor pengali. Jadi kalau teman-teman memiliki modal yang lebih besar, maka cuan atau return atau keuntungan atau profit yang teman-teman dapatkan juga akan jauh lebih besar. Jadi trading atau investing itu yang lebih untung tergantung dari modal uang teman-teman sendiri ya. Nah, saya harap teman-teman bisa mengerti dan mulai mencermati ya, kalau teman-teman masuk ke dalam suatu saham ya. Misal teman-teman trading dalam satu saham itu, teman-teman cuannya misal 75%. Tetapi kalau teman-teman cuma masukin nominal uang yang cukup kecil, misal cuman sebesar kayak si Budi ya, 1 juta dikali 75%, kayak kemarin saham yang ARB itu, nah maka teman-teman cuma dapat sekitar 750 ribu rupiah nih. Jadi teman-teman tidak sama sekali mendapatkan keuntungan yang besar ya. Bayangkan kalau teman-teman memiliki modal yang lebih besar nih, misal 100 juta nih. Misal teman-teman punya duit 100 juta modalnya, maka 75% dari 1 juta itu yaitu adalah sebesar 7,5 juta rupiah. Jadi teman-teman harus perhatikan benar nih, leverage-nya harus benar-benar diperhitungkan. Jadi kalau teman-teman mau trading atau investasi yang lebih untung, yaitu teman-teman harus perhatikan jumlah modal yang teman-teman masukkan ke dalam investasi atau trading tersebut. Itu saja teman-teman. Nah, untuk video berikutnya akan saya bahas mengenai apa sih bedanya antara seorang investor, yaitu Andi, dan Budi nih sebagai seorang trader. Bedanya apa sih antara Andi dan Budi sebagai seorang investor, yaitu yang senang berinvestasi, dan seorang trader yang selalu ingin melakukan penjualan dan pembelian saham. Itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan salam sukses dan salam sehat selalu dan selalu cuan.